Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, malam hari ini kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, Cahaya Putra Mandiri, channel Santri Mondok Kota. Untuk malam ini kita berdiskusi, tadi ingin menguak tentang kejadian yang baru saja hari ini terjadi, yaitu gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di negara Taiwan, sebelahnya Indonesia. Nah, gempa yang terjadi di Tuban belum beberapa minggu sudah terjadi gempa susulan yang begitu dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Terjadi korban jiwa di sana. Tapi berita yang terakhir masih ada 1 orang, tapi kemungkinan ya bertambah juga. Bangunan kan ya banyak yang runtuh. Bangunannya mungkin bisa 26 bangunan itu termasuk besar bangunannya. Ya. Bangunan rumah susun, kayak rumah susun. Ya, saudaraku, sebelumnya mungkin Pak Dodi bisa nyapa-nyapa dulu penggemar kita ada di rumah. Ya, terima kasih semuanya saudaraku dimanapun berada, di seluruh Nusantara, di Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, di Sulawesi, dan di seluruhnya di Indonesia, dan juga di luar negara, luar negeri, di Malaysia, Singapura, yang di Taiwan, semuanya saudara-saudara di sana diberikan ketabahan, semoga diberi kekuatan untuk sabar, untuk menerima ujian dari Allah. Ya, bisa dikatakan ujian dari Allah. Itu banyak soalnya saudara dari Indonesia. Ya, TKI banyak banget itu telah kerja di sana. Itu disebut pejuang devisa. Iya, pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Semoga keadaannya ya sehat-sehat semuanya, selamat semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang penonton dari Taiwan nanti bisa bantu dengan komen, kabari yang ada di sana bagaimana update terkini, barangkali jadi informasi yang terbaik untuk dari penggemar Cahaya Putra Mandiri bisa mengikuti berita-berita terkini. Dan untuk semuanya penonton, penggemar, saudara kita semua, kita doakan mudah-mudahan panjenengan selalu dalam kondisi sehat walafiat, rezekinya dilancarkan Allah SWT, dan juga keluarga yang diberikan keluarga yang tentram, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan yang paling utama yaitu kita bisa segera bebas dari hutang piutang, apalagi hutang riba yang berdarah-darah. Ya benar itu, soalnya juga punya pengalaman itu lepas dari riba itu. Mau lepas kembali lagi, mau lepas kembali. Rasanya kok berat gitu. Ya, itu jeratan iblis yang sangat luar biasa ini. Tipis. Karena ujiannya sama dengan iman. Kayak kita nggak makan kalau nggak hutang. Ya soalnya gini, ada bisikan juga kalau nggak punya hutang itu kerja tidak semangat. Ya, itu juga salah kaprah itu ya. Itu bisikannya kuat. Ya dari teman-teman dulu waktu karyawan perusahaan. Apalagi kalau hutangnya kendaraan. Nah, kalau kita nggak punya kendaraan yang baru, apalagi mau lebaran, jadi paksa-paksakan. Jangan. Nah, kita gengsi. Apa adanya saja, yang ada kita syukuri, yang kita tidak punya tidak usah dipikirkan. Itu seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu firman yang sangat masyhur. Apabila kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Bukan hanya nikmat uang, bukan hanya nikmat kesenangan, tapi semua nikmat, kesehatan, keluarga, anak kita kumpul, itu juga nikmat yang luar biasa. Soalnya kalau secara umum itu yang dibilang rezeki, yang banyak pemahamannya itu tentang harta saja, uang, ya, kembali ke uang lagi ceritanya gitu. Ada lebih dari itu ya, kesehatan juga rezeki, kesempatan, apalagi punya istri yang solehah, anak yang soleh, itu rezeki dunia akhirat. Ya, kata Gus Ba, kalau punya istri itu jangan force. Istri aja sholat nggak usah nyuruh, itu sudah rezeki yang sangat luar biasa. Ya itu yang penting. Banyak yang belajar jadi Tuhan. Iya. Teringat dari dari beliau, dari guru kita. Dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang itu banyak manusia yang belajar jadi Tuhan, dan itu gagal.
dari Fir'aun, dari Namrud, semuanya gagal, mereka mati dalam mengenaskan kafir. Ya, mungkin bagian pembelajaran itu bisa kita pelajari di syariat, yang bagian tahqiq Al-Quran. Yang penting jangan menggunakan akal dan pikiran kita, tapi disaring dulu ke dalam hati sebagai filter lah. Sebagai filter, karena hati ini yang akan kita kembali kepada Allah dan keadaan suci. Jadi saudara-saudara, mohon nanti setelah video ini diupload, jangan lupa di like-nya, di komen, dan di subscribe yang belum, bisa juga di share. Itu sebagai tambahan amal jariah dengan semuanya. Mudah-mudahan channel ini semakin cepat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Barangkali belum menonton video-video kami yang lain, ada 300 video Pak, ya, mungkin bisa jadi motivasi ataupun pertimbangan-pertimbangan ketika kita sedang melakukan amaliyah di dunia ini. Dan itu mayoritas video kan mediumisasi, jadi dialog dengan gaib, jadi jangan dipercaya 100%, kita kembalikan semua kebenaran mutlak milik Allah. Jadi ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama, yang manfaat diambil, yang bisa mempertebal keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering dikatakan para pemuka kita, undur maqala wala tandur mantola. Lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Kalau diomongkan bagus, kenapa tidak kita pakai? Ya, jadi objektif dengan subjektif. Kadang ada yang kalau enggak ustaz kita yang bilang, kita enggak percaya, jangan seperti itu. Itu salah satu Pak. Apa? Sifat sombong kan seperti itu memandang rendah. Makanya kalau dibilang apa ya, dinasihat, walaupun nasihat atau kebenaran yang membawa anak kecil, jangan remehkan. Soalnya diibaratkan anak kecil itu remeh banget. Jadi banyak yang tidak percaya, meremehkan seperti itu. Itu karena saringan hati harus terlalu dipakai. Siapapun yang ngomong, kalau dipakai hatinya cocok, insya Allah itu nanti jadi kebenaran hidayah kita. Amin, amin, amin ya Rabbal. Ya, baik saudaraku, mohon maaf nanti dalam pelaksanaan mediumisasi ini berikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan restu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan memberikan informasi yang sangat informatif, bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya kita niatkan dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Allah tujuan kita dan ridhonya yang kita cari. Baik saudara, sudah siap? Siap. Kita bersihkan dulu mediatornya dari pengusuk-pengusuk. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan jadikan misang yang dibersihkan semua anak kita yang berikan dimasuk dari golongan jin, fasik, setan, semua iblis semuanya dirantai. Yang dari dalam tubuh semuanya dirantai, tidak bisa keluar. Amin. Yang dari tidak bisa masuk, tidak bisa dibentengi dengan cahaya berlapis-lapis sang yang mencas masuk. Tolong dihadirkan sosok gaib yang bisa bercerita detail tentang kejadian gempa yang ada di Taiwan yang dengan skala Richter 7,7. Saya mohon didatangkan, dihadirkan yang semua yang berusaha menyusup semua dirantai, yang asli, yang boleh saya pengen asli. Allah. Masuk. Bisa menguasai kesulitan terfull sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa berbahasa Indonesia. Kita suara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari golongan apa ini, Pak? Dari golongan jin. Jin. Mohon maaf, tadi saya kan menghadirkan gaib yang bisa bercerita tentang gempa. Kok sampai yang datang? Saya yang datang ke sini dihadirkan. Lokasinya di mana sebelumnya? Laut. Lautan mana? Cina. Laut Cina. Ya di sekitar gempa itu ya? Benar sekali. Sudah Muslim? Sudah. Kalau boleh tahu siapa yang Muslimkan? Beliau
Raja di Raja kami, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Subhanallah, alhamdulillah. Sudah berapa lama Mbah ikut beliau? Sudah lama, Sudah lama. Ada berapa tahun? 7 tahunan. 7 tahun. Alhamdulillah. Baiklah Mbah, Setelah beliau dari Oh. Dewi Kuan Im yang dimuslimkan beliau. Oh. Dewi Kuan ini berarti ada ya Mbah? Sosok apa itu? Manusia apa jin? Dari golongan jin, dari kayangan. Beliau adalah jin bidadari dari kayangan. Subhanallah. Berarti yang diceritakan di TV-TV itu ya ada juga ya Mbah ya ternyata. Benar, Sudah ikut beliau juga. benar. Alhamdulillah. Itu beliau langsung hadir di hadapan. Alhamdulillah. Punya nama Mbah? Kuang Kong. Kuan? Kuang Kong. Oh, berarti dari Cina ya? Benar, Panggil Mbah tidak apa-apa? tidak apa-apa. Mbah Kuan Kong, mohon maaf apabila tidak datang di sini mengganggu aktivitas sampean. Mudah-mudahan diizinkan oleh beliau ya. Biar tidak ada penyusup yang berusaha menipu-nipu, silakan bersyahadat dulu Mbah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di channel di Majelis Cahaya Putra Mandiri Mbah. Majelisnya murid beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Terima kasih sudah sebelumnya dihadirkan saya di hadirkan sini. dulu makanan kopi camilan, barangkali mbahnya nanti suka. Assalamualaikum. Tolong dihadirkan makanan, minuman, rokok terenak, kopi semua di depan Mbah Kuang. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Apa itu Mbah? Air teh. Oh teh. Enggak ngopi Mbah? Tidak. Oh tidak. Ya enggak apa-apa. Saya minum dulu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngeteh kita Alhamdulillah. bisa sedikit ngobrol ya Mbah ya. Silakan. Ya. Ada kepentingan apa? Ya, mudah-mudahan informasi yang Mbah berikan nanti bisa bermanfaat untuk saya dan para teman-teman saya yang sedang menonton di sana. Ada puluhan ribu, mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua tentang apa yang dibalik gempa ini Mbah. Karena sebelumnya ini sudah ada gempa di Jawa, tahu Jawa Mbah ya? Indonesia. Tahu. Ya, di Tuban itu juga ada gempa. Saya ini dari kayangan. Oh, Seluruh jin yang ada di sana banyak dari kayangan. oh, Karena diturunkan ke bumi lagi, oh ada tugas. disembah. Loh. Siapa yang nyembah Mbah? Seluruh orang Cina di sana itu menyembah. Menyembah jin. Dianggapnya dewa, Dewa. seperti beliau Dewi Kuan Im disembah sampai sekarang. Bahkan ada berhala besar, Di mana? patung besar di Cina. Oh iya 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 iya. Iya. Itu dulu sudah diperintah untuk beliau Ya. untuk dihancurkan, ternyata tidak dihancurkan. Dengan alasan karena beliau memberikan kasih sayang dan pengampunan, tak akan memberi kesusahan untuk seluruh rakyat Cina. Iya. Dia pun selalu berbohong dan dusta seperti itu. Itu siapa Mbak? Pemerintahnya? Dewi Kuan Oh, Im. Dewi Kuan Im ya. Patung-patungnya juga ada itu di rumah-rumah ya Mbak ya? Dari sini pun ada. Di sini Indonesia nih? Ada. Iya karena di Indonesia juga banyak orang Cina sih. Benar. Subhanallah. Iya 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 ya. Mungkin untuk soal Dewi Kuan Im bisa kita lewati dulu. Ini fokus tentang gempa Mbah. Nah, ini gempanya juga lumayan. Saya lihat di TV itu sampai roboh gedung-gedung tinggi. Belum seberapa. Belum seberapa. Belum seberapa.
karena sering terjadi seperti itu di daerah Cina, Jepang, Filipina, Taiwan, itu semuanya sering terjadi gempa. Iya. Nah ini secara geologi dulu, Bah, mungkin dari segi buminya, apakah emang di situ tuh dilewati lempengan yang rawan gempa atau gimana? Di situ itu persis tanah Jawa sini. Seperti kemarin yang berada di tanah Jawa, gempa sama. Tanah di bawah pecah, gitu. akan membuka, itu menyedot air. Menyedot air. Nah, apa sudah serapuh itu, Mbah, bumi ini? Sudah tua bumi ini. Ya, sama tua ya. Seumpama kalau orang itu usia berapa ya, Mbah? Mungkin tua banget atau sebelum di zaman Nabi Adam itu sudah ada penghuninya. Oh, sebelum Nabi Adam? Ada banyak golongan-golongan. Tak seperti saya dari golongan jin, tapi bukan masa saya di zaman itu sudah merusak bumi ini. Apa disebut Banul Jan itu, Mbak? Benar. Oh, itu ada ya sebelum manusia? Ada. Mbak sudah tahu itu? Ada, itu nenek moyang semuanya dari golongan jin, itu banyak dari situ. Jin itu juga bersuku seperti manusia. Berarti dulu Banul Jan itu jasad, berupa jasad? Ada, benar. Mohon maaf, Mbak, agak gaduh karena ada tikus lewat. Ya. Gitu ya, Mbak ya. Terus sampai berapa usia Banul Jan di bumi itu ketika sebelum Nabi Adam diturunkan? Sebentar, itu Sebentar termasuk sebentar. Karena sangat merusak bumi. Sangat merusak bumi, bahkan selalu perang satu sama lain untuk merebutkan kekuasaan, dan nalurinya turun dari hewan itu. Selalu tumpah darah ditumpahkan terus di situ. Subhanallah. Ya, apa mereka nggak punya hati, Mbah, perasaan atau iba, simpati itu nggak ada? Punya. Terus? Tidak secahaya manusia seperti ini. Belum sempurna. Berarti Allah punya tujuan, Mbak ya, kenapa menciptakan Banul Jan juga, Mbak ya? Benar. Iya. Bagus, apa itu ukurannya seberapa dulu itu, Mbak? Besar. Meter berapa kira-kira? Tidak tahu ukuran saya. Oh, jadi tahu ukuran 1 meter, 2 meter itu segitu ya. Kira-kira berapa meter? Besar. Tinggi juga. Besar. Ya. Pohon kelapa? Lebih besar. Lebih besar lagi. Besar. Wah, Insya Allah. Nah, kalau dinosaurus itu ya ada berarti dulu? Ada. Kirain cuma cerita, Mbak? Bukan. Itu sudah punah waktu itu. Jadi dunia ini sudah berganti-ganti peradaban berkali-kali. Untuk manusia sendiri peradaban baru yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Oh, Nabi Nuh. Ya, itu pun sebelumnya sudah dihapuskan, ditenggelamkan oleh Allah. Iya. Cerita Nabi Nuh sudah masyhur juga di Quran, Mbak. Sampai semua bumi tenggelam kecuali kapal beliau ya. Katanya juga mendaratnya di Pulau Jawa ini, Mbak. Benar, di pulau ini. Iya. Itu pun beliau masih besar, bukan sekecil kamu kayak kamu ini. Iya, kita hanya 1 meter lebih. Dulu besar. Kapalnya pun besar. Kapalnya besar. Iya. Terus proses pembentukan kapal itu juga menggunakan ketang tukang, Mbak, dulu. Nggak ada palu, nggak ada apa itu. Alat-alat kan ya masih tradisional, Mbak. Beliau sendiri itu membuat kapal bukan sebentar, itu ratusan tahun. Masya Allah, ratusan tahun. Dulu beliau mulai bibit untuk menumbuhkan kayu atau batang pohon di sini. Itu yang dinamakan bibit kayu jati, kalau sekarang namanya di sini. Mulai dari
tumbuh hingga sampai dibuat kapal itu beliau sendiri, tidak ada satupun manusia yang membantu karena dianggap gila. Betul subhanallah. Di zaman itu teknologinya sudah luar biasa. Sudah luar biasa? Sudah luar biasa, bukan seperti ini. Kayak alat-alatmu ini belum seberapa canggih, masih canggih di masa itu, di masa Atlantis itu yang namanya. Itu berbarengan dengan masa Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun juga murkanya Allah menenggelamkan seluruh penduduknya karena menuhankan logika. Subhanallah. Menuhankan teknologinya itu yang dia ciptakan. Benar. Nah, apa Mbak sumber energi zaman dulu yang dipakai sampai secanggih itu? Bermacam-macam, ada batu juga, batu yang ditimbun dari tanah, dasar tanahnya, ada juga sumber energi yang sangat kuat nanti akan muncul. Di akhir zaman ini akan muncul. Subhanallah, batu itu nanti akan muncul. Dan ini pun sudah mulai retak karena yang menjadikan gempa itu tanah di bawah laut sudah pecah. Sudah pecah. Merembet nanti akhirnya ya. Benar, karena sudah tua, sudah rapuh dunia ini. Masya Allah. Nah, batu energi itu seukuran berapa? Apa Bah kira-kira? Besar. Besar rumah seperti ini? Lebih besar lagi. Ada yang jaga sekarang? Banyak. Adakah dari golongan manusia yang tahu akan batu itu? Ada, salah satunya beliau itu tahu, dan nanti dari beliau Imam Al-Mahdi akan tahu itu semuanya. Subhanallah. Waduh, ceritanya banyak nih Bah ya. Ya. Terus dari efek setelah terjadi gempa di Taiwan ini kan buminya nanti sudah mulai retak Mbah. Benar. Ya, berarti ada gempa susulan juga kira-kira. Terus ada gempa sejak dulu itu sudah. Iya, tapi tidak sesering ini Mbah. Iya, ini banyak retakan bumi yang cukup lebar. Ini menyedot air. Berbahaya lagi kalau bumi merapatkan lagi. Dan air bumi itu dimuntahkan oleh ke bumi. Jadi tsunami itu nanti ya? Kalau dinamakan tsunami, benar. Agak keras suaranya Mbak ya, Sallallahu Alaihi Muhammad tidak didengar. Terus gimana kondisi mental orang-orang Cina sekarang setelah ada gempa ini? Biasa apa agak ketakutan? Takut sih ada, cuma sudah terbiasa. Banyak orang-orang yang teknologinya canggih. Masih menggunakan teknologi juga ya? Benar. Untuk bangunan-bangunan supaya kuat dari semua retakan-retakan bumi ini. Tapi tak akan bertahan lama. Iya. Nah, itu kan tadi secara geologi Mbah. Tapi sekarang secara hakikatnya berarti karena bumi juga sudah tua, sudah mau mulai peradaban baru ya Mbah ya? Iya. Berarti ada hubungannya dengan kemunculan akhir zaman beliau Imam Al-Mahdi. Betul. Itu pun semuanya kehendak Allah. Iya. Dan bagian-bagian kalau ada gempa yang kuat di situ, suatu peringatan atau hukuman dari Allah supaya orang-orang yang ada di sana semua untuk kembali ke jalan Allah. Iya, betul. Karena kalau di Cina sulit ya Mbak ya? Dari kelakuan manusia yang ada di sana. Bagaimana kelakuannya Mbak? Sulit. Jadi banyak orang yang tidak punya agama. Iya. Banyak yang menyembah jin seperti Dewi Guan Im, seperti saya pun juga disembah. Mbah Konan saya namanya? Namanya? Wankong. Semuanya dianggap dewa, semuanya didewa-dewakan, dituhankan di sana. Iya.
Bagaimana perasaan Mbah ketika didewa-dewakan atau Dewi Kelarin? Agak jengkel atau biasa? Sudah dibiarkan. Biarkan saja ya. Udah nggak bisa di itu lagi ya Mbak ya. Iya. Toleransi. Jadi sudah meleset jauh Mbak keimanannya. Benar. Terus gimana dengan apakah masih ada paku bumi Mbak di sana? Tidak ada. Kalau orang Islam ada. Oh, kalau paku orang buminya tidak di sana. Kaum Islam di sana sedikit ya. yang banyak tidak punya agama, hanya mengandalkan ini logikanya semuanya, seperti zaman atletis dulu, atletis dulu menawarkan logikanya, kecerdasannya untuk membuat teknologi seperti ini, seperti melawan bencana alam ini. Dan teknologinya yang mutakhir semuanya diciptakan untuk melawan semuanya, hampir tidak percaya semuanya dengan hari kiamat akan dilawan Dengan kedatangan. logikanya itu ya. Benar. Kalau boleh tahu siapa Mbah nenek moyang orang-orang Cina itu? Ini dari golongan Mongolia itu yang banyak. Mongolia. Iya. Kan juga ada Mbah orang-orang Cina dulu dari Laksamana siapa itu yang sudah masuk Islam ketika nikah dengan Majapahit itu. Iya. Itu kan Cenggu. benar ke sini. Belajar sini. Ke sini itu yang mendapat hidayah petunjuk Allah untuk berlabuh ke sini semuanya. Beda yang ada di sana. Jadi menduhankan para jin-jin seperti saya, seperti Dewi Kuan Im itu dituhankan semuanya. Itu berarti turun-temurun dari nenek moyangnya ya gitu. Anaknya lahir dijak nyembah jin lagi gitu. Bertahun-tahun ya, beratus-ratus tahun. Masya Allah. Itu pun selalu dikabulkan sama beliau Dewi Kuan Im itu. Waktu dulu mata pencarian masih bertani semuanya dikabulkan terus hingga saat ini. Yakin ya? Meredakan tidak mampu, Dewi Kuan Im pun tidak mampu. Sudah menyatu jadi keyakinannya orang Cina sana. Nah sekarang kan Dewi Kuan Im sudah ikut beliaunya. Lah siapa yang menggantikan jin tadi? Apa ada yang menyerupai? Ya Dewi Kuan Im pun sering berdusta karena itu. Subhanallah. Iya. Nah, apakah ada Mbah bagian dari orang-orang Cina yang meskipun agamanya menyembah jin tapi akhirnya hatinya tergerak dan bisa berpikir untuk kembali mencari Tuhan yang sejati? Ada. Masuk Islam pun di sana ada, cuman sedikit, banyak perlawanan di sana, termasuk dari pihak keluarganya. Pasti diancam tidak boleh. Betul. Diusir ya. Benar. Kehidupan sana termasuk dulu tentang perzinahan itu masih marak sekali. Dulu dibebaskan untuk berzina di sana. Masya Allah. Seperti itu ya. Walaupun sekarang sudah berkurang sedikit, tapi banyak yang tetap melakukan itu perzinahan. Perjudian juga dilegalkan katanya. Apa itu togel-togel kan dari sana. Benar. Sampai sekarang ada itu. Banyak perputaran uang judi. Sekarang lewat HP Mbak judinya. Benar. Sudah main teknologi akhir semuanya. Iya. Orang Indonesia banyak yang bonyok juga. Benar. Masya Allah. Ya berarti ada ya. Hoki. Hoki. Iya namanya hoki. Masya Allah. Seperti itu ya. Kira-kira populasi orang Islam di sana berapa persen ya Mbak ya? Sedikit sekali. 1,7%. 1,7%. Belum tentu semuanya, bahkan 0, nanti. 0, sedikit. Nah, terus siapa ya yang membimbing mereka Mbak? Ustadz atau guru-guru? Ada. Dari sini Pak, dari sana sendiri? Sana ada. Ada ya. Subhanallah, alhamdulillah.
syariat semuanya, keilmuan di sana. Oh, yang ke hakikat belum, tapi masih baik ya Mbak ya, meskipun syariat. Benar. Nah, apakah ada utusan beliau yang mungkin nantinya ke sana Mbak untuk mengajarkan hakikat? Belum tahu. Ya. Mudah-mudahan Mbak nanti orang-orang yang di 1,7% tadi bisa merasakan nikmatnya Islam, syariat dan hakikat yang diajarkan beliau Mbak. Amin. Oh ya, begitu ya. Orang-orang Cina itu menyembah Dewi Kuan Yin sampai sekarang. Kalau di negara kita kan itu tempat ibadahnya juga ada itu. Ya. Tapi tidak usah disebut, kita sama-sama menghormati. Nanti tanah ini sudah nyaganya tidak kuat, akan keluar makhluk. Apa itu Bang? Yang Itu dibawa ke tanah? disebut di dalam Al-Quran. Ya'juj Ma'juj. Iya. Yang dikerangkeng oleh Raja Zulkarnain itu ya. Sudah mulai ini menggedor-gedor. Sudah mulai lepas. Allah Akbar. Karena minta minum itu sampai pecah, minum air laut. Besok akan diminum sampai habis ini airnya. Saking panasnya di dalam perut bumi ini. Itu tidak tahu jumlahnya berapa sekarang. Saya pun tidak bisa melihat saking banyaknya. Ya. Iya. Bahkan itu dikerangkeng oleh Raja Zulkarnain Mbah, masa? Ya benar, nanti akan keluar. Lewat mana? Salah satunya juga di Cina ini banyak gunung-gunung yang untuk keluar kaum itu Ya'juj Ma'juj itu. Seperti di Jawa banyak pegunungan seperti ini yang ada di Jawa. Nanti untuk keluarnya kaum Ya'juj Ma'juj nanti. Nah, bukannya keluarnya Ya'juj Ma'juj itu sudah mulai pertanda dekatnya hari kiamat, Mbak? Iya. Tandanya ya ini mulai bumi retak, bumi mulai pecah untuk menyedot air, sudah diminum. Sudah tidak tahan dengan rasa panasnya di tenggorokan. Subhanallah. Nah, kira-kira duluan mana Mbah keluarnya Ya'juj Ma'juj sama Imam Al-Mahdi? Imam Al-Mahdi ini sudah ada. Cuma banyak manusia yang tidak mengetahui keberadaan beliau. Tidak menyadari. Berarti pernah sering ketemu berpapasan gitu, ada manusia yang berpapasan beliau? Ada. Subhanallah. Begitu cantiknya Allah menyembunyikan beliau Mbak ya? Ya, itu memang yang membuat hijab semuanya Allah, yang menutupi Allah semuanya. Selain orang yang dikasih petunjuk tidak akan tahu keberadaan beliau. Subhanallah. Bagaimana mungkin bisa Mbah ceritakan beliaunya itu usia berapa atau kegiatan sehari-harinya apa Mbah? Usianya yang pasti saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi sudah dewasa Mbah? Sudah. Kegiatannya beliau apa setiap hari sekarang? Ini juga beliau asalnya dari tanah Jawa sini. Beliaunya? Benar. Subhanallah. Berarti beliau membawa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Mbak, memperbarui Islam. Menyatukan Islam ya secara syariat dan hakikat seperti itu. Betul. Membawa ajarannya Rasulullah. Karena yang saya tahu di dunia ini yang rata-rata dipakai ajaran ya syariat saja Mbak ya. Ya itu memang yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Kalau semuanya itu dibuka, banyak logika yang tidak bisa menerima. Logika manusia tidak bisa menerima. Nah, orang kalau fokus ke syariat ketika nanti ada penyampaian hakikat dia nggak terima, Mbak? Tidak akan bisa. Nah, apakah akan dimusuhi beliau Imam Al-Mahdi? Selalu berbalik. Syariat dan hakikat itu berlawanan gini terus. Subhanallah. Yang bisa menyatukan dan menyempurnakan yang diutus adalah beliau Imam Al-Mahdi. Iya. Dan apakah beliau juga sudah mempunyai murid-murid pilihan beliau, Pak?
sudah ada. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan Allah dengan beliau, Mbah. Amin. Bersama teman-teman saudara kita juga dimampukan, diberi hidayah Allah. Karena juga atas izin Allah juga yang bisa ketemu beliau, Mbah ya. Nggak bisa memaksakan orang lain juga, diajak nggak mau juga ada. Ya, Ya. sudah memilih jalan masing-masing. Subhanallah. Ya, kembali lagi ke gempa tadi, Mbah. Kira-kira banyak perilaku negatif apa yang sekarang terjadi di Taiwan atau Cina sana, Mbah? Yaitu banyak yang menyembah logikanya, mengandalkan otaknya untuk melawan Tuhan. Iya. Jadi ciptaan-ciptaannya itu yang disembah sebagai berhala. Dan juga semua tadi perjudian, perzinahan bebas, zina itu bebas di sana. Baru sekarang ini diperbarui dengan peraturan-peraturan, tidak langsung berubah, masih banyak yang zina. Iya. Apakah di sana juga banyak main riba juga mungkin orang-orang Cina? Ada. Iya. Agama di sana itu apa, Mbak? Konghucu atau Kristen? Buddha. Menyembah Tuhan. Tapi banyak yang tak punya agama. Ateis. Ya, kalau bahasa manusia Ya, ateis, tidak mau menyembah Tuhan yang Maha Esa. Yang disembah sebenarnya logika, untuk melawan dan belajar menjadi Tuhan. Subhanallah. Melawan kehendak Tuhan ya, Pak ya. Benar. Mereka menggunakan segala cara dengan akalnya, menciptakan alat-alat untuk menghindari bencana. Intinya seperti itu. Betul. Subhanallah. Terus efeknya apa, Mbak, untuk kita semua yang menuhankan logika kita, Mbak? Ya, efeknya diperingatkan keras sama Allah seperti ini. Bahkan nanti kalau terus-menerus bumi ini yang pecah nutup dan akhir memuntahkan air laut yang masih tersisa untuk ke permukaan yang dinamakan tsunami, akan digulung seluruh manusia seperti kemarin. Habis banyak, bahkan ribuan yang mati. Bahkan seluruh teknologi banyak yang hancur dengan air. Subhanallah. Ya, tahun 2004 Mbah di Indonesia tidak akan jerah. Tidak akan jerah. Masih menahankan logikanya untuk melawan. Masih ngeyel, Mbah ya? Benar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, Mbah, ini memang kondisinya alam juga seperti ini. Di Indonesia pun juga banyak kejadian-kejadian, satu belum selesai, yang lain muncul lagi. Seperti itu, Mbah. Ya, namanya masih hidup. Iya. Harus sabar ya, Mbah ya. Benar. Kalau ingin jadi pengikutnya beliau harus sabar, tabah seperti beliau. Yang dicontohkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keadaban apapun bersyukur dan selalu sabar dan tabah untuk menjalin semuanya kehidupan. Itu suri toladan kita semuanya. Allah, amin. Terus ciri-ciri pengikut beliau Imam Al-Mahdi itu seperti apa, Mbah? Kaya atau seperti pintar dan sebagainya? Enggak. Yang membedakan adalah rasa sabar, tabah, yang dinamakan tawakal, berpasrah diri. Seperti itu ya, Mbah. Setiap punya perkataan apapun dijaga, setiap nulis apapun dijaga etikanya. Tidak bersaskan dengan nafsunya sendiri. Semua itu hanya kehendak Allah. Semua dikembalikan ke Allah semuanya. Semuanya Allah. Tapi niatnya hanya Allah, Mas. Allah, hanya ridhonya Allah yang dituju. Tapi kalau misalnya kita sedekah, kita baca Quran, niatnya pengen dapat berkah atau niatnya pengen kaya, salah, Mbak? Bukan salah, belum pas. Belum pas. Tahapan masih belajar. Tidak apa-apa. Yang penting
punya guru. Oh, pembimbing ya. Benar. Amin, amin. Punya pembimbing. Nah, terus gimana Kalau kan? sudah seluruhnya dipasrahkan, kembalikan ke Allah. Oh, Sudah, bukan dikatakan berani lagi. Dari semua tingkah laku apapun itu hanya Allah. Bahkan punya harta banyak pun habis tidak akan takut. Sudah yakin hanya Allah nanti yang mengembalikan, semuanya kembali ke Allah dan hanya milik Allah semuanya. Bahkan semua jasad yang kau pakai itu punya Allah semuanya. Jangankan harta benda yang kau sedekahkan, nafas pun ini dipinjamkan semua sama Allah. Iya. Kalau sudah waktunya habis ya kita kembalikan jadi semuanya. jasad yang nggak bisa apa-apa. Benar. Masya Allah. Mudah-mudahan sebelum kita dipanggil Allah diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk bisa bertemu beliau, menjadi barisan beliau. Yang jelas beliau bersama pengikutnya itu selalu rendah hati, Tidak pernah sombong. benar. Iya. Subhanallah. Nuhun sewu, Mbah. Apa itu ajaran-ajaran sekarang di pondok pesantren dan sebagainya itu apakah masih kurang pas atau sudah pas? Bahkan banyak pondok di Nusantara ini. Itu semuanya hanya syariat. Oh, syariat ya. Syariat Berarti kalau hakikat harus mencari sendiri. harus mencari hakikat itu dulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya diwariskan dari beliau Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Oh, gitu ya. Ya, jadi diwariskan dan dinamakan pewaris Nabi, warasatul anbiya. Turun ke guru lagi. Jadi harus mulai guru, ada gurunya dan wujud atau punya zahir manusia. Gurunya. Ya terus gimana ketika ada seseorang yang dia nggak punya guru tapi dia katakan suka nyepi di sebuah tempat gelap dan sebagainya, pulang bawa wangsit, ya itu siapa Mbah dia yang masih? Iblis itu. Allah, meskipun ajarannya hampir sama. Iblis. Astagfirullah. Hanya beda tipis. Iya. Perbedaannya adalah satu, sabar, rendah hati, dan dermawan. Orang seperti itu pasti sulit untuk melepaskan apa yang dia miliki. Walaupun keilmuan pun sulit. Ada rasa takut untuk menyampaikan karena tidak ada wewenang. Sekali dia menyesatkan orang banyak, orang itu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan tersendiri Mbah untuk saya dan teman-teman saya untuk kedepannya seperti apa dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini, monggo. Ya, saling mengingatkan untuk para saudaranya semuanya supaya bertobat. Sudah akhir zaman, kembali ke jalan Allah, selalu membersihkan hati, membersihkan diri. Pertobatan yang seperti apa Mbah yang kira-kira bisa dilaksanakan itu? Ya, nanti semoga berjodoh dengan guru-guru yang diwariskan tadi dari Rasulullah. Amin. Oh, dari situ ya Mbak ya. Harus ada pembimbing. Pembimbing pasti harus ada itu ya. Benar. Terus bedanya ada pembimbing sama nggak ada pembimbing, nanti berarti yang nggak ada pembimbing gurunya iblis. Benar. Setan terus menggoda untuk mengasihkan ilmu dari iblis. Pengetahuan yang tidak jelas pasti diberikan lewat rayuan kesaktian, rayuan semua keilmuan dikasih. Begitu halus ya godaan itu Pak. Nah, orangnya juga nanti pendiam, sabar, cuman sabarnya ada batasnya. Bukan seperti warisan Nabi, sabarnya tidak ada batasnya. Sabar totalitas. Subhanallah ya.
Terima kasih Mbak Puan Kong sudah bersedia memberikan sama-sama. informasi. Mudah-mudahan sampai di sana bersama teman-teman selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini juga di bulan Ramadan, mungkin juga kegiatannya di sana ramai Mbak di layangan Mbak ya. Sama, dari golongan jin juga puasa. Iya. Saya mendoakan. Silahkan bisa kembali ke tempat semula dan silakan salam. Saya mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudaraku, tadi ini kita majelisasi dengan Mbah Yang Puan Kong. Puan Kong. Iya, temannya Dewi Kuan Im. Ya, dia di Kayangan yang disembah sama orang-orang Cina sana yang sudah turun-temurun dari ratusan tahun, anak lahir nyembah terus itu. Ada dewa namanya. Alhamdulillah dia tadi sudah mengikuti beliau sang ulama. Dan garis bawahnya bahwa ini sudah akhir zaman, bumi sudah rapuh, laut-laut sudah membuka. Ketika itu kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Mari kita saling mengingatkan saudaraku, bersihkan hati, minta petunjuk Allah supaya kita temukan dengan guru pembimbing yang bisa sangat menyampaikan ke Rasulullah SAW. Amin. Mungkin itu yang saya akan sampaikan, dan terima kasih sebelumnya untuk like-nya, komennya, subscribe-nya. Mudah-mudahan rezekinya kalian semua dilancarkan Allah dan selalu bersedekah untuk sesama. Oke, terima kasih. Mari kita pamit. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mato. Berapa menit?